Yang terhormat, para presenter diskusi panel sesi 4 International Conference on Indonesian Culture. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dalam diskusi virtual Iconic. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama antara Direktorat Pembinaan Tenaga dan Kelembagaan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan acara demi kenyamanan jalannya acara. Kami mohon presenter dan para peserta menggunakan nama akun dengan nama yang sebenarnya selama kegiatan berlangsung. Silakan melakukan rename atau ganti nama agar seluruh peserta dapat mengetahui identitas semua yang hadir di dalam meeting ini. Selama pembicara sedang menyampaikan paparan, mohon mengatur audio dalam keadaan mute. Paparan dari presenter diberikan waktu masing-masing kurang lebih 10 menit. Dalam sesi diskusi, peserta dipersilakan bertanya atau menyampaikan pendapat dengan menekan tombol raise hand atau menyampaikan melalui fitur chat. Peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung, terutama saat sedang bertanya atau menyampaikan pendapat. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai acara diskusi. Diskusi akan dipimpin oleh Bapak Ahmad Sunjayadi. Pada Bapak Ahmad, kami persilahkan memandu jalannya diskusi. Terima kasih Mbak Hilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di panel 4B. Saya ditugaskan untuk menjadi moderator sekaligus juga panelis ya, untuk panel ini. Untuk panel 4B ini ada 3 sebenarnya ya. Saya, kemudian ada Mas Irawan Santoso, kemudian Mas Abdul Karim. Tapi Mas Abdul Karim mengundurkan diri, jadi hanya ada 2 panelis di panel ini. Dan saya akan saya Ahmad Sunjayadi, saya dari Ilmu Pengetahuan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Kemudian Mas Irawan Santoso Suryo Basuki dari Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik, saya akan mulai saja dari saya sendiri. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu kesempatan dari jalur rempah ya untuk turisme atau pariwisata di Indonesia. Bisa lanjut ke tayangan berikutnya. Ya, kegiatan atau proyek jalur rempah ini terkait dengan keinginan dari Kementerian atau dari pemerintah Indonesia ya, melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang akan mengajukan jalur rempah ini sebagai warisan dunia dan diajukan ke UNESCO. Nah, ada beberapa hal menarik yang terkait dengan tujuan dari jalur rempah ini yang tidak hanya sebagai warisan saja, tapi juga ada tujuan lain dan manfaat lain yang nanti kita akan lihat saling berhubungan. Ya. Di sini ada satu hal yang saya akan angkat, yaitu terkait dengan tujuan yang berhubungan dengan pariwisata atau turisme. Silakan lanjut, Mbak. Nah, ini tidak lepas dari salah satu keinginan juga, atau katakanlah ini saran ya, dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang meminta Menteri Pariwisata dan Barekraf ya untuk menghidupkan kembali jalur rempah demi wisata. Nah, ini saya kira satu hal penting ya terkait dengan bagaimana mengupayakan atau menjadikan jalur rempah ini menjadi bagian dari pariwisata di Indonesia. Baik, silakan dilanjut lagi. Pertanyaan yang saya angkat ya, ini adalah bagaimana jalur rempah ini dapat berkontribusi ya untuk pariwisata di Indonesia, terutama terkait dengan melihat dari jejak masa lampau ya, sejarah. Nah, ini yang akan saya bahas. Ya. Di sini saya menggunakan
selain metode sejarah, ya, saya juga menggunakan pendekatan geografi dari Dimei, ya, serta ada beberapa konsep, ya, terutama konsep dari Shaw dan Williams. Nah, ini kita akan melihat seberapa besar kontribusi dari jalur rempah ini terhadap pariwisata di Indonesia. Oke, silakan dilanjut. Ya, dari hasil telaah saya ini rupanya selain jalur rempah, ya, yang lebih dulu dikenal adalah Jalan Sutra. Ya, ini terkait dengan mungkin kita ingat bagaimana Cina yang sudah memasukkan jalur sutra atau Jalan Sutra ini dalam salah satu warisan dunia yang menghubungkan, ya, jalur laut antara timur dan barat. Dan ternyata masyarakat di dunia itu lebih mengenal jalan rempah, jalan sutra dibanding dengan jalur rempah. Walaupun pada dasarnya kalau kita kaitkan juga, karena ini juga melewati Indonesia, ya, yang lebih banyak itu diperdagangkan adalah rempah, bukan sutra kalau kita kaitkan dengan situasi di Indonesia atau di Asia Tenggara. Tapi justru rempah-rempah inilah yang sebenarnya itu banyak sekali diperdagangkan. Ya. Silakan dilanjut. Dan kita akan kaitkan juga bagaimana ini perbandingan, ya, antara jalur rempah dengan Jalan Sutra. Jalan Sutra itu melalui darat, ya. Kemudian jalur rempah itu lebih banyak melalui jalur laut. Nah, ini yang saya kira menjadi salah satu kesempatan kita, ya, di Indonesia terutama terkait dengan kegiatan pariwisata atau turisme. Silakan dilanjut. Ya, Indonesia memiliki sejarah yang panjang terkait dengan jalur laut atau maritim seperti yang dikemukakan oleh Profesor Lapian, bahwa sejak abad 14 bagaimana Majapahit yang dapat dikatakan menguasai wilayah-wilayah di Asia Tenggara, tercantum di dalam buku Nagara Kertagama, ya, karangan Bu Prapanca, ada 4 wilayah yang dianggap sebagai daerah kekuasaan dari Majapahit yang dikuasai dan ditaklukkan oleh Majapahit. Sini bisa kita lihat itu di wilayah Sumatera, kemudian Kalimantan, dan juga di Semenanjung Melayu. Kemudian di wilayah timur, ini termasuk Jawa di wilayah timur, kemudian ada Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Ini kita bisa melihat dari periode pada masa Majapahit. Sebelumnya pun juga kalau kita kaitkan lagi dengan jejak sejarah, itu sebenarnya sudah ada, ya, jalur pelayaran yang dilakukan oleh masyarakat di Nusantara, bagaimana mereka membawa komoditas terutama rempah-rempah, ya, dari wilayah timur kemudian dibawa ke barat, walaupun tidak langsung mereka sendiri yang membawa, tapi melalui pedagang perantara. Oke, bisa dilanjut. Pada abad 19 ini terkait setelah masuknya Belanda, ya, ini mereka masuk pada abad ke-17 pada masa VOC, kemudian pada masa berikutnya ini masa Hindia Belanda, mereka menggunakan jalur tersebut sebagai jalur kapal, ya, terutama kapal KPM, ini perusahaan milik Belanda yang menjembatani, ya, antar pulau, lalu lintas antar pulau, ya, dengan menggunakan kapal-kapal mereka. Dan mereka di sini memiliki peranan penting karena bisa dilanjut, ya, pada akhir abad ke-19 ini mereka membuat satu buku, ini buku panduan yang bekerja sama dengan salah seorang guru, ya, seorang guru sekolah, itu Bemelen, yang membuat atau merancang satu buku panduan. Kalau kita lihat, ini adalah peta yang saya ambil dari buku panduan tersebut. Kita bisa melihat jalur-jalur yang digunakan oleh kapal KPM ini menghubungkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Dan buku ini diterbitkan dalam bahasa Belanda, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris pada tahun 1897, ya, dengan isinya kurang lebih sama. Tapi yang terpenting adalah kita bisa melihat bagaimana jalur-jalur ini yang dimanfaatkan oleh perusahaan KPM untuk menghubungkan wilayah yang ada di
Indonesia ketika itu. Dan ini kita bisa melihat ini adalah kalau kita kaitkan dengan jalur rempah ya, bagaimana dari timur ya, dari sini kemudian ke arah barat sampai ke Selat Malaka, dan demikian juga sebaliknya. Ini merupakan wilayah yang sangat penting terkait dengan jalur rempah. Silakan dilanjut. Ya, kesempatan yang kita miliki terkait dengan jalur rempah adalah ya Indonesia ini dilalui oleh jalur rempah, hampir semua pulau dilalui oleh jalur rempah dari barat ke timur atau sebaliknya. Kemudian setiap pulau memiliki keunikan dan juga keragaman budaya. Nah, ini merupakan kekuatan kita ya. Kalau kita lihat apabila kita bisa memanfaatkan jalur ini akan menjadi satu hal yang sangat berharga. Bisa dilanjutkan lagi, silakan. Ya, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Ini ada beberapa hal, ya. Misalnya kita memfasilitasi para pejalan modern ya dari seluruh dunia, jika itu memungkinkan, untuk melakukan perjalanan melalui rute tersebut. Jadi kita menawarkan rute tersebut. Kemudian menyediakan pengalaman yang otentik, ya. Ya, ini terkait dengan budaya, kemudian sejarah, serta juga warisan secara arkeologis. Ya. Dan ini memperlihatkan keragaman budaya di setiap wilayah yang ada di Indonesia, dan tentunya memang sebelumnya sudah ada, tapi kita akan melihat atau menggunakan cara lain ya melalui jalur laut. Bisa dilanjut. Namun selain ada kesempatan, ada juga tantangan. Ini juga perlu kita lihat ya, terutama terkait dengan fasilitas infrastruktur, ya. Kemudian kerjasama antara pemerintah, kemudian pengusaha dan masyarakat lokal, dan menentukan ya, wilayah mana yang bisa digunakan sebagai jalur rempah, karena mungkin tidak semua wilayah itu bisa kita gunakan. Di sini kita harus menentukan, dan ini saya kira membutuhkan suatu katakanlah pendekatan atau ada penilaian tertentu ya terkait dengan menentukan wilayah. Kemudian ya bagaimana kita mengkaitkan atau menghubungkan dengan negara-negara lain ya, yang memiliki kaitan dengan jalur rempah. Ini saya kira merupakan satu tantangan, karena India ini salah satu negara yang juga memajukan atau mengajukan jalur rempah ini sebagai bagian dari kegiatan pariwisata mereka, dan sempat terhenti selama beberapa tahun, muncul lagi, dan saya kira ini bisa kita coba bekerja sama dengan mereka ya. Mungkin kita fokus dulu di Indonesia ya, di beberapa wilayah yang kita bisa bagi dalam beberapa zone kalau kita mengikuti konsep zone dari James Warren ya. Bagaimana suatu wilayah tertentu ini bisa kita angkat, kita bisa jadikan sebagai salah satu tawaran untuk kegiatan pariwisata. Oke, silakan dilanjut. Nah, dan sebagai kesimpulan ini sebagai penutup ya, jalur rempah itu sudah ada dan sudah digunakan oleh para leluhur Indonesia ya. Dan di sini Indonesia memiliki beragam budaya dan memiliki berbagai karakteristik ya yang berbeda-beda, dan jalur rempah ini bisa kita manfaatkan sebagai pariwisata minat khusus. Jadi mungkin tidak secara umum ya seperti yang kita kenal sekarang, dan tentunya ini juga sangat bermanfaat ya terkait dengan pertukaran budaya dan pengetahuan dengan negara-negara lain kalau kita bisa memanfaatkan jaringan jalur rempah ini. Saya kira demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Irawan Santoso. Beliau akan menyampaikan jalur rempah dan model difusi pengetahuan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas waktunya. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Irawan. Saat ini saya bekerja di Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang jalur rempah dan pertukaran pengetahuan. Sebagaimana kita tahu, seperti yang tadi Mas Sunjayadi sempat sampaikan, bahwa Indonesia tengah menominasikan jalur rempah sebagai warisan budaya dunia yang diakui oleh UNESCO. Nah, dalam rangka itu, banyak sekali tulisan, baik itu ilmiah populer maupun populer yang diterbitkan belakangan ini. Sayangnya, narasi yang dibangun dari tulisan-tulisan itu masih seputar aspek
ekonomi dan politis saja. Barangkali mungkin yang tadi ditawarkan oleh Mas Sunjayadi melihat aspek ekonomi, tapi dengan plot twist turisme ini cukup menarik untuk bisa dibahas lebih lanjut. Nah, padahal saya berpikir bahwa ada sumbangsih penting periode jalur rempah ini bagi dunia, yakni bagaimana proses mencari Kepulauan Maluku ini sebagai pusat rempah memantik sebuah produksi pengetahuan yang sangat intens, begitu ya. Nah, berkaitan dengan produksi pengetahuan tadi, ada dua pertanyaan penting yang ingin saya coba jawab. Yang pertama adalah apa dan bagaimana pengetahuan itu diproduksi, berkembang, dan menyebar luas. Kemudian yang kedua adalah apa yang membedakan proses produksi dan diseminasi pengetahuan tadi di masa jalur rempah, mohon izin saya menggunakan terminologi masa jalur rempah ini, dengan masa setelahnya atau masa kolonialisme. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang pertama, saya menggunakan kajian kepustakaan, terutama untuk melihat beberapa literatur yang diterbitkan oleh beberapa penulis dari luar, gitu ya, mohon maaf, yang memang sejauh ini saya tidak melihat ada yang spesifik membahas soal spice routes atau jalur rempah ini, tapi ada beberapa yang kurang lebih mengaitkan sedikit bagaimana Maluku ini menjadi pemantik untuk memproduksi pengetahuan, gitu. Dalam hal ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya akan meminjam teori yang disampaikan oleh George Basala, yaitu model difusi pengetahuan. Jadi George Basala ini adalah seorang profesor sejarah ilmu yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana sih produksi pengetahuan itu menyebar dari Eropa ke wilayah-wilayah koloni di luar Eropa, gitu ya. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan yang tadi, pengetahuan apa yang diproduksi, saya melihat ada dua pengetahuan yang penting ketika masa jalur rempah yang berkembang sangat pesat gitu. Yang pertama adalah kartografi. Kalau boleh disederhanakan, bisa dibilang bahwa kartografi itu ilmu atau praktik membuat peta gitu ya, dengan berbagai keahlian untuk memasukkan informasi geografis secara detail dan juga perhitungan-perhitungan skala yang detail begitu. Nah, untuk natural philosophy ini boleh dikatakan ini adalah leluhurnya ilmu pengetahuan alam. Jadi sebelum sains modern itu berkembang di awal abad ke-18, dan juga nanti ada turun-turunannya seperti botani, fisik, kimia, dan sebagainya. Sebelumnya itu adalah bentuknya adalah natural philosophy disebutnya. Oke, baik. Nah, kemudian bagaimana pengetahuan itu diproduksi dan menyebar luas? Saya bisa membayangkan bahwa ketika dulu sebelum pengetahuan itu menyebar luas, ada sebuah imajinasi tentang Pulau Rempah yang dibayangkan oleh orang-orang Eropa, pedagang Eropa yang berkunjung ke Venesia. Jadi rempah-rempah yang tiba di sana, di Venesia sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa, tidak hanya hadir secara fisik begitu ya, bentuk rempah-rempahnya begitu, tapi juga dibarengi dengan cerita mistis dan eksotismenya di balik itu gitu. Ada cerita soal bagaimana rupa dari Pulau Rempah itu, apakah dia berpenghuni oleh orang-orang yang barbar, apakah ada banyak buayanya dan segala macam gitu. Nah, imaji-imaji itu yang mendorong untuk para penjelajah Eropa itu untuk mencari tahu lebih banyak, di samping tentu saja motif ekonomi yang utama. Nah, kemudian saya bisa membaginya menjadi dua, menjadi tiga. Jadi pengetahuan itu dibentuk, diakumulasi informasi geografis itu melalui pelayaran rintisan. Kita tahu, saya bisa menjelaskan ada tiga pelayaran yang cukup penting bagi perkembangan kartografi gitu. Yang pertama adalah Vasco da Gama yang berhasil mencapai Calicut, India, yang pada waktu itu merupakan jaringan perdagangan rempah di Asia Selatan pada 1498. Ini menimbulkan kecemasan dari otoritas perdagangan di Venesia pada waktu itu. Portugis dapat menjual rempah dengan harga yang lebih murah dan lebih segar akibat penemuan Vasco da Gama ini begitu ya, karena jalur perdagangannya dapat diperpendek sehingga rempah-rempah itu bisa dijual secepatnya, jadi lebih segar, dan juga biayanya bisa dipotong karena memangkas berbagai birokrasi soal pengapalan dan biaya lainnya. Nah, kemudian pada 1513 ada Balboa yang mewakili bendera bendera Spanyol, menjadi pelaut pertama yang melihat Samudra Pasifik sebagai lautan terbuka. Ketika itu Samudra Pasifik dipercaya sebagai lautan tertutup yang tidak bisa dijelajahi oleh siapapun begitu. Nah, ini bagaimana sih semacam, kalau misal kita melihat dengan konteks hari ini kan tidak terlalu penting begitu, tapi pada waktu itu ini benar-benar penting bagi orang yang sedang membangun
rintisan jalan untuk mencari tahu dunia luar itu seperti apa. Nah, kemudian ada Magellan, ini yang paling banyak diceritakan di pelajaran sejarah kita. Jadi dia pelaut Portugis yang mewakili Spanyol, berlayar dengan 5 kapal dari Sevilla menuju Maluku pada tahun 1518. 2 yang berhasil tiba di Maluku, karena kita tahu Magellan sendiri tewas ketika ada pertempuran di Filipina dengan warga lokal. Kemudian hanya 1 yang akhirnya tiba balik di Sevilla atau di Spanyol itu. Kemudian selain pelayaran rintisan, ada juga spionase. Jadi pengetahuan itu tidak hanya dibentuk, diakumulasi dari informasi geografis melalui pelayaran rintisan, tetapi juga direbut dari orang-orang yang melakukan pelayaran rintisan tadi. Jadi ada Alberto Cantino, dia itu adalah orang Italia yang menyelundup masuk terus meminta atau meng-hire secara diam-diam kartograf asal Portugis untuk menyalin orang peta pelayaran yang dilakukan oleh Vasco da Gama. Saya tidak tahu, ini tidak terlalu berdampak banyak saya kira si Alberto Cantino ini, tapi yang paling berdampak banyak adalah spionase yang dilakukan oleh Linschoten. Jadi Linschoten ini adalah seorang Belanda, jadi yang menyamar bekerja sebagai pegawai di Portugis untuk mencuri informasi dan peta-peta pelayaran yang ditutup rapat. Ketika waktu itu memang Portugis benar-benar menutup rapat informasi mengenai pelayaran ini, karena itu menjadi senjata utamanya ya untuk memonopoli perdagangan rempah ketika itu. Kemudian ia menerbitkan sebuah buku, judulnya sangat panjang, tapi sering disebut dan disingkat sebagai Itinerario, buku tentang jalur pelayaran menuju Maluku yang diterbitkan pada tahun 1598 dalam bahasa Belanda dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa 2 tahun kemudian, termasuk juga ke dalam bahasa Inggris. Nah, pada titik inilah informasi itu dibuka luas, sehingga tidak hanya Portugis dan Spanyol saja yang tahu keberadaan Kepulauan Maluku, tapi juga negara-negara lain, termasuk juga Belanda yang pada akhirnya mencoba melakukan pelayarannya sendiri berdasarkan buku dari Linschoten ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengisian kabinet kuriositas. Kalau tadi yang kedua soal spionase dan pelayaran rintisan itu lebih kepada pengembangan ilmu kartografi, nah pengisian kabinet kuriositas ini penting untuk perkembangan natural filosofi. Kabinet kuriositas ini adalah kita tidak membayangkan itu sebagai kabinet atau lemari begitu ya, tapi ini sebagai ruangan yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang bangsawan begitu pada waktu itu, yang diisi oleh beragam sampel atau benda unik yang dibawa balik oleh pelayar atau pelaut yang di-hire oleh si orang-orang bangsawan ini begitu ya, kerajaan biasanya. Nah, kabinet kuriositas ini menjadi semacam konsep awal dari apa yang sekarang kita namakan sebagai sebuah museum. Jadi sebuah ruangan atau tempat khusus untuk mengeksibisikan benda-benda yang unik dengan beragam tujuan, entah itu untuk riset ataupun maupun untuk hanya wisata edukatif begitu ya. Oke, nah ini adalah peta dunia yang dibuat oleh Diogo Ribeiro pada tahun 1592. Jadi peta ini, Diogo Ribeiro ini adalah seorang kartografer asal Portugis yang merupakan salah satu dari sedikit kru Magellan yang masih hidup dan selamat sampai di Spanyol begitu ya. Nah, dia membuat peta ini dengan bahan argumentasi bagi Spanyol atas klaimnya terhadap Kepulauan Maluku. Walaupun pada akhirnya kesepakatan itu tidak berdasar peta, tetapi ke situasi politik kedua negara pada saat itu. Kalau misalnya kita belajar sejarah, mungkin ingat ketika SMP atau SMA, kan dunia itu terbelah menjadi 2 ya ketika itu, yang dikuasai oleh Portugis dan juga dikuasai oleh Spanyol begitu ya. Entah yang sudah dijelajah, yang sudah dipetakan atau belum gitu. Nah, pada akhirnya mereka mencapai titik konflik ketika Kepulauan Maluku ini ditemukan oleh keduanya begitu. Dan akhirnya si peta inilah yang dibuat untuk menjadi argumentasi mereka terhadap klaim-klaim itu. Walaupun pada akhirnya memang tidak berdasarkan peta itu, pada intinya akhirnya kesepakatannya, tapi lebih kepada situasi politik kedua negara pada waktu itu. Nah, kita bisa melihat Kepulauan Maluku dari 2 sisi, kanan dan kiri begitu ya.
Nah, ini kemudian adalah peta Maluku yang dibuat oleh Petrus Plancius pada tahun 1598. Jadi ini disertakan di dalam buku Itinerario yang ditulis oleh Linschoten. Jadi kita bisa lihat ada beberapa gambar tentang komoditas yang memang dinilai sangat penting ketika itu. Kita lihat di bagian bawah ada pohon pala begitu ya. Nah, Petrus Plancius ini juga adalah orang Belanda yang melakukan kegiatan serupa dengan Linschoten, yaitu melakukan mata-mata ke Portugis. Nah, kemudian bagaimana apa yang membedakan fase eksplorasi mencari Kepulauan Maluku ini dengan masa-masa sebelumnya begitu ya, untuk dalam perspektif ilmu pengetahuan. Saya menggunakan meminjam dari model 3 fase difusinya Basala. Jadi George Basala ini membagi proses produksi dan penyebaran ilmu pengetahuan itu melalui fase eksplorasi, sains kolonial, dan tradisi saintifik mandiri. Nah, untuk pencarian eksplorasi Kepulauan Maluku ini berada di bagian eksplorasi pada tahun 1600 sampai 1800. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada saat itu adalah kartografi dan juga natural filosofi. Kemudian berlanjut ke sains kolonial, di mana ketika itu kolonialisme sudah mulai established, Belanda sudah mencaplok beberapa wilayah di Nusantara melalui perjanjian maupun juga agresi militer gitu ya. Dan pengetahuan yang berkembang berubah lagi, kartografi tidak lagi menjadi pengetahuan yang masih cukup penting tapi tidak benar-benar signifikan, dan yang mulai berkembang adalah botani dan sains terapannya. Jadi saya menggunakan tahun 1817 itu menandakan berdirinya Kebun Raya Bogor begitu ya. Nah, ketika misalnya rempah-rempah ini sudah hilang pamor, ada komoditas ekspor lain yang dikembangkan, yaitu seperti teh, kopi, dan juga coklat. Nah, sains terapan inilah yang digunakan oleh Belanda untuk menggenjot produksi komoditas tadi. Kemudian ada tradisi saintifik mandiri. Yang ketika misalnya gerakan nasionalisme sudah muncul, negara Indonesia sudah merdeka, maka fase pengembangan ilmu pengetahuan itu mulai bergerak ke tradisi saintifik mandiri, di mana ada proses semacam alih tangankan tradisi saintifik Eropa begitu pada negara koloni atau bekas koloninya. Nah, yang membedakan adalah ketika misalnya produksi pengetahuan dan diseminasinya itu ketika masa eksplorasi ini pada tahun setidaknya sampai abad ke-17 itu sifatnya adalah setara, maksudnya tidak ada relasi kuasa yang timpang gitu ya. Masyarakat lokal itu memberikan informasi mentah, mungkin kemudian orang-orang Eropa membawa sampel segala macam balik lagi ke negaranya begitu. Produksi pengetahuannya kurang lebih dilakukan dengan cara yang seimbang. Tapi ketika misalnya ketika kolonialisme itu sudah established gitu, maka sifatnya menjadi lebih dominan satu arah. Pengetahuan itu hanya dikembangkan oleh penjajah, kemudian didifusikan atau diteruskan kepada orang-orang bumi putra atau orang-orang yang terjajah tadi. Sehingga dominan satu arah, walaupun kita tahu bahwa tidak mungkin pengetahuan itu diproduksi dalam ruang hampa begitu ya. Ada proses komunikasi, namun dominannya adalah dilakukan oleh orang-orang Eropa karena menganggap bahwa golongan bumi putra atau orang-orang yang terjajah itu pengetahuannya masih kurang atau tidak mampu untuk memproduksi pengetahuannya sendiri. Nah, kesimpulan yang bisa diambil adalah yang membuat jalur rempah sebagai produk yang mengubah dunia adalah karakteristik pembangunan pengetahuan yang diproduksi lebih demokratis. Proses ini menjadi bersifat difusif dan dominan satu arah setelah dimulainya kolonialisme di wilayah Nusantara oleh Belanda. Nah, penominasian jalur rempah ini jika dilihat dari perspektif produksi dan diseminasi pengetahuan tadi menjadi tidak semata-mata untuk kepentingan Indonesia saja, tapi lebih kepada semacam memori atas capaian dunia terhadap ilmu pengetahuan, begitu ya. Ada kartografi, kita tidak bisa membayangkan jika misalnya tidak ada rempah-rempah, tidak ada Kepulauan Maluku sebagai pusat rempah, apa yang bisa kita lihat sekarang, peta yang sekarang kita lihat itu apakah seperti yang kita lihat sekarang atau tidak, gitu ya. Jadi itu semacam momen penting yang saya rasa dunia juga perlu tahu dan perlu diakui sebagai peristiwa atau periode yang sangat penting bagi pengembangan ilmu pengetahuan di dunia. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Sunjayadi. Oke, terima kasih Mas Irawan. Saya kira sangat menarik sekali ya. Saya berikan kesempatan untuk yang hadir di sini mungkin mengajukan pertanyaan.
bisa langsung ya Mbak ya, atau hanya melalui chat saja? Kira bisa. Boleh langsung, silahkan. Ya. Silakan saja ditujukan kepada siapa. Kalau saya punya pertanyaan nih buat Pak Ahmad Sunjayadi, boleh ya Pak? Iya, silakan. Kira-kira kan tadi ada disebut untuk menawarkan kepada menawarkan authentic experience ya terhadap turis tentang jalur rempah. Kira-kira experience yang seperti apa tuh Pak? Oke. Ya, selama ini kalau kita kaitkan dengan pariwisata itu kan yang standar internasional gitu ya. Jadi segala sesuatunya itu katakanlah budaya yang disampaikan atau yang ditawarkan, yang diberikan itu yang sifatnya hampir sama di seluruh dunia gitu ya. Misalnya kalau kita kaitkan dengan mungkin kuliner gitu ya, atau mungkin proses lain, tapi alangkah baiknya juga kita juga menawarkan budaya kita sendiri ya, untuk diberikan atau ditawarkan kepada mereka. Ya. Saya mencoba mengambil contoh bagaimana pada masa kolonial itu justru budaya yang lokal atau budaya yang biasa ada di Hindia Belanda itu ditawarkan. Misalnya calon-calon wisatawan yang akan datang ke Hindia Belanda itu kan mereka menggunakan kapal ya, menggunakan kapal uap dari Eropa kemudian sampai ke Nusantara. Nah, di atas kapal itu mereka diperkenalkan dengan berbagai macam kebiasaan yang ada di Hindia Belanda, mulai dari kuliner ya, kuliner mereka diperkenalkan dengan berbagai macam makanan. Mungkin kalau sekarang kita bisa kaitkan dengan rempah-rempah tadi, itu macam-macam rempah-rempah tadi, kasih aja makanan pedas atau makanan yang mengandung rempah tertentu misalnya, atau minuman-minuman yang mengandung rempah-rempah. Nah, pada masa kolonial itu ditawarkan restafel. Kita mengenal restafel ya, restafel yang itu disajikan di hotel-hotel, tapi ini dibawa ke atas kapal dan disajikan kepada para wisatawan. Kemudian habis makan restafel mereka tidur siang. Nah, ini kan bukan budaya di Eropa, mereka tidak kenal dengan itu. Mungkin di Spanyol ya siesta, tapi ini diperkenalkan. Kemudian yang mungkin kita tidak pernah menyangka, budaya mandi. Ya. Ini sore-sore ya dalam situasi panas itu sebelum mereka melakukan aktivitas sore mereka mandi. Ini suatu hal yang menurut saya juga mungkin bisa kita tawarkan ya, apa sih yang menjadi ciri khas di setiap wilayah ya. Jadi tidak sekedar budaya-budaya yang secara umum gitu ya. Kalau kita bicara hotel standar internasional kan semuanya sama misalnya. Mungkin kita perlu mencari ya hal-hal khusus apa yang akhirnya para wisatawan atau para pejalan ini bisa memahami budaya-budaya setempat gitu. Tidak sekedar hanya melihat keragaman saja, tapi juga ikut mengalami. Nah, ini yang saya kira juga perlu dipikirkan seperti apa, karena kan macam-macam, kita banyak sekali, sangat kaya sekali. Jadi ini salah satu tawaran ya, kita bisa seleksi, bisa kita pilih. Mungkin nanti teman-teman di lembaga lain atau institusi lain juga bisa memikirkan ini ya. Kira-kira apa yang bisa kita angkat? Tapi setidaknya kalau dalam konsep antropologi ada istilahnya ada tamu, ada turis gitu ya. Kita justru tidak hanya sekedar sebagai tuan rumah yang akhirnya ikut dengan budaya mereka, tapi justru kita juga menawarkan budaya unik atau budaya apa yang bisa kita lihat. Jadi di sini tadi saya sebutkan ini terkait dengan wisata khusus ya. Jadi buat para turis atau katakanlah wisatawan yang massal, yang mainstream ini mungkin tidak berlaku gitu. Jadi saya kira justru yang menjadi sasaran kita adalah mereka yang ingin sesuatu yang berbeda dengan budaya mereka. Ini yang bisa kita angkat itu. Demikian, Mbak. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin buat Mas Irawan. Kalau tidak, saya boleh bertanya, Mbak. Boleh, silahkan, Pak. Oke, untuk Mas Irawan, ini saya kira menarik sekali ya. Jadi melihat dari teknologi ya, pengetahuan ya, yang katakanlah
ini tentunya ada tahapannya ya, seperti yang tadi disampaikan model dari Basel ini kan juga bertahap ya, tidak secara sekaligus. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini memang sifatnya satu arah ya, tidak ada dari masyarakat lokal ya, yang katakanlah juga menjadi bagian dari, kalau tadi disinggung tentang kartografi gitu ya, apakah memang ini murni katakanlah dari para petualang, saya menyebutnya mungkin petualang karena kan mereka juga di sini ada yang sebagai spion ya, spionase gitu ya. Apakah ini tidak ada dari masyarakat lokalnya atau katakanlah dari unsur lokalnya yang masuk ke sini? Baik, terima kasih Mas. Pertanyaannya, sebetulnya model ini kan diperkenalkan pada tahun 1960-an begitu ya, dan kemudian belakangan di awal tahun 2010-an itu banyak yang kemudian mengkritik sangat pedas bahwa ternyata model ini tuh terlalu Eropa-sentris gitu, menganggap bahwa semua kemajuan itu semua berawal dari Eropa, kemudian disebarkan secara difusif kepada negara-negara di luar Eropa tadi. Tapi dan saya rasa bahwa sepakat dengan kritik-kritik itu, bahwa seperti yang tadi saya katakan, pengetahuan itu kan tidak pernah dibangun dari ruang kosong yang hampa tanpa komunikasi begitu. Kalau misalnya di era VOC, kita pernah mengenal Rumphius, pegawai VOC yang ditempatkan di Ambon, dia hampir puluhan tahun melakukan pencatatan flora dan fauna endemik di sana. Dia sempat di salah satu mengeluarkan herbarium Ambonese itu. Di situ dia menyatakan bahwa saya sangat terbantu dengan informasi yang disampaikan oleh warga lokal gitu, dan saya mengikuti sistem penamaan flora dan fauna ini berdasarkan sistem yang mereka sudah miliki begitu. Jadi dia memberikan semacam apresiasi acknowledgement yang sangat eksplisit terhadap pengetahuan yang dimiliki oleh orang-orang Eropa. Nah, tapi untuk kasus Hindia Belanda ini menjadi agak sedikit dilematis untuk model Basala ini. Kurang lebih ketika di masa eksplorasi, betul seperti yang tadi disampaikan oleh Rumphius tadi, ada komunikasi dua arah antara warga-warga lokal dengan warga non-Eropa gitu ya. Tapi kemudian ketika misalnya kolonialisme itu sudah established, ternyata memang kan sudah ada relasi kuasa yang timpang gitu, orang yang disubordinatkan. Meskipun tidak bisa dinafikan bahwa misalnya seperti pengembangan botani begitu ya, itu pasti ada masukan atau input informasi awal yang diberikan oleh warga-warga lokal gitu. Entah misalnya secara sederhana seperti nama hewan, tumbuhannya apa begitu ya. Itu kan semua input yang sebetulnya juga cukup berharga bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Cuman hanya saja ketika kolonialisme itu sudah established, peran itu pelan-pelan dipinggirkan gitu ya. Kemudian tidak di-acknowledge dengan semestinya. Jadi sifatnya memang lebih dominan satu arah ketika masa kolonialisme, tapi ketika masa eksplorasi di awal di abad ke-15 sampai ke-16 itu tetap komunikasinya dua arah. Begitu kurang lebih Mas Sunjadi. Oke, baik, terima kasih Mas Irawan. Apakah ada pertanyaan lain? Silakan. Saya boleh nanya, Mas? Oh, silakan. Jadi kita jadi kayak ngobrol ya sebetulnya. Iya, kita diskusi aja udah. Untuk yang tawaran yang tadi Mas Sunjayadi sempat sampaikan soal bagaimana memberikan paket wisatawan rempah ini, saya sempat berpikir kan pasti itu banyak heritage sites Mas yang kurang lebih ya dipelihara betul begitu ya. Ketika misalnya kita sudah bisa melihat dampak buruk dari turisme gitu ya. Misalnya kita melihat di Barcelona misalnya ada gerakan anti turisme karena warga di sana merasa tidak nyaman dengan banyaknya turis-turis dari luar negeri datang ke sana, terus dia melihat bahwa warung-warung kopi lokal di Barcelona itu berubah menjadi toko cenderamata gitu. Hal-hal yang membuat warga-warga lokal itu tidak nyaman. Nah, dengan tawaran yang tadi Mas sampaikan, nah kira-kira ada upaya nggak ya untuk membentengi itu begitu? Kalau misalnya sekarang kita lihat Labuan Bajo misalnya begitu ya, yang Pulau Komodo itu kan akan dibuat super premium. Mungkin barangkali saya membacanya pemerintah ingin menyeimbangkan antara konservasi dan juga turisme massal begitu ya. Dengan dibuat mahal berarti kan mungkin orang yang bisa mengafford-nya itu tidak terlalu banyak sehingga konservasi itu bisa lebih terjaga. Nah, untuk kasus yang paket wisata sejarah itu untuk paket jalur rempah ini bagaimana untuk menghindari
terjadi wisatawan turisme masif gitu ya, massal, bukan dalam bentuk sustainable development gitu. Oke, terima kasih. Ini memang ketika bicara pariwisata atau turisme ini dilematis ya. Jadi seringkali pilihannya adalah apakah kita memang sengaja atau mendatangkan turis sebanyak mungkin, atau kita menyeleksi, atau seperti tadi dikatakan terkait dengan Labuan Bajo atau Pulau Komodo gitu. Jadi misalnya hanya untuk kalangan tertentu. Nah, di sini saya melihat juga bagaimana keterlibatan masyarakat lokal ya, tentunya juga didukung oleh pemerintah. Ini sangat-sangat penting sekali gitu, karena kan mereka yang berhadapan langsung dengan, atau katakanlah sebagai ujung tombaknya gitu. Jadi harus ada semacam kesepakatan, harus ada semacam peraturan yang sangat jelas, yang tentunya ini terkait lagi dengan komunikasi ya. Kalau kita bicara peraturan kan seringkali di atas itu apa maunya, di bawah itu beda interpretasinya. Ini memang bukan hal yang sederhana, bukan hal yang mudah saya kira. Jadi memang perlu kita pertimbangkan, perlu kita lihat. Karena itu saya menawarkan juga mungkin di mana dipilih ya, pilih lokasi-lokasi atau katakanlah membentuk semacam zona tertentu ya, zona tertentu. Kita akan buat semacam pilot project itu misalnya. Dan di sini melibatkan masyarakat lokal. Ya. Dan seringkali kalau kita bicara masyarakat lokal kan seringkali nanti misalnya dalam suatu kawasan wilayah itu mereka sepertinya tidak terlibat gitu ya. Sudah katakanlah awalnya mungkin dilibatkan, tapi setelah itu sudah dipinggirkan. Nah ini banyak pelajaran seperti ini. Dan terus terang kalau kita lihat beberapa wilayah memang sudah sangat ramai ya. Jadi apalagi kalau sekarang nih Instagram gitu ya, jadi cari wilayah atau tempat yang pokoknya latar belakangnya oke, dalam waktu singkat itu pasti ramai gitu. Jadi memang sangat sulit ya, dilematis. Jadi ya kembali lagi kalau kita lihat secara praktiknya bagaimana, perlu dibuat peraturan yang sangat jelas dan tegas ya. Jadi memang boleh dibilang ketika bicara peraturan, saya pun juga kalau disuruh buat peraturan juga bingung juga, karena di kampus untuk membuat satu pasal saja itu butuh bertahun-tahun, sampai sekarang belum selesai karena memang banyak interpretasi. Kita ini memang perlu belajar banyak ya. Jadi lagi-lagi kalau kita lihat melibatkan semua unsur, semua pihak dalam proses ini sangat penting, sangat perlu gitu. Jadi tidak hanya kalangan tertentu saja, tapi semua pihak bisa memahami gitu. Nah ini yang saya kira menjadi kunci penting ya, terkait dengan mungkin kekhawatiran munculnya wisata massal ya, yang memang sudah hampir di seluruh dunia. Ini beberapa tempat yang mungkin contohnya Belanda sendiri ya, yang membukakan anti tourism ya, seperti Amsterdam itu sangat padat sekali, jadi diarahkan ke wilayah lain sehingga mereka promosinya tidak lagi Holland gitu kan, promosinya adalah Nederland yang memang sudah sejak lama Holland itu dikaitkan dengan wisata di Belanda. Nah, ini saya kira butuh waktu juga ini ya, untuk mengubah ini. Demikian Mas Irawan. Karena saya sempat khawatir juga ketika misalnya kita membicarakan soal kapital yang masuk begitu banyak begitu ya, dengan investor yang dipermudah perizinannya gitu. Saya tidak berpikir, ya katakanlah saya naif gitu, saya tidak berpikir bahwa yang ada di pikiran investor itu adalah secepat mungkin uangnya kembali begitu dengan mengabaikan banyak hal. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tadi, cuma dua barangkali, menjadikan wisata itu sebagai super premium gitu dan membatasi akses, atau memang dibuat menjadi wisata massal gitu. Dan saya kira dua-duanya pilihan tadi itu punya dampak yang ada aksesnya lah terhadap masyarakat sekitarnya juga gitu loh Mas. Ya, saya sepakat dengan itu. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Itu bisa lebih cepat selesai, Mbak, atau gimana? Apa tidak ada yang mau bertanya? Cukup. Tapi sebenarnya saya cukup tertarik, apa mungkin ya si jalur rempah ini pamornya bisa mengalahkan jalur sutra gitu nanti ya, kalau sudah berhasil kita melakukan berbagai cara.
Ya, kita harus selalu berpandangan optimistik ya untuk suatu hal atau katakanlah berbagai hal. Tapi memang kalau kita lihat misalnya Cina saja yang mengupayakan Jalan Sutra ini, mereka sudah cukup lama ini kan berjuang sampai akhirnya juga berhasil, dan melibatkan tidak hanya beberapa negara, ini mereka banyak negara mereka libatkan, dan saya tidak tahu bagaimana lobby dari pemerintah Indonesia ya terkait dengan hal ini, apakah juga mendekati beberapa negara lain yang juga punya kepentingan. Katakanlah India pun juga sebenarnya ada kepentingan juga dengan jalur rempah, dan mereka sudah cukup lama mengupayakan ini karena ada beberapa wilayah yang menggunakan tagline, menggunakan semacam slogan ya, jalur rempah yang melewati wilayah-wilayah tertentu. Kita tahu India kan sangat luas ya, negaranya besar dibandingkan dengan Indonesia. Nah ini beberapa kesempatan lalu juga ada beberapa pakar India juga yang hadir ya di acara jalur rempah juga. Saya kira ini yang tadi mungkin poin juga yang tadi katakan oleh Mas Irawan, bagaimana adanya transfer knowledge ya. Jadi tidak hanya sekedar jalur rempah secara material, tapi juga ada semacam pertukaran pengetahuan, pertukaran budaya, itu yang lebih penting menurut saya. Jadi mungkin juga ada salah satu pendapat yang mengatakan bahwa sebenarnya bukan hanya sekedar material culture-nya saja, tapi juga terkait dengan ada pengetahuan ya, budaya yang mungkin tidak bisa kita ukur dengan ukuran tertentu gitu. Oke, ada pertanyaan di chat ini ya. Ini sepertinya sama pertanyaannya. Bagaimana cara menaikkan pamor jalur rempah agar bisa sefamiliar terkenal jalur sutra? Ini dari Mbak Timurti Novia. Ya, tentunya kalau kita bicara bagaimana menaikkan pamor, tentunya promosi ya. Promosi ini saya kira sangat penting ya, dan juga menunjukkan bahwa memang jalur rempah ini merupakan jalur yang penting, dan itu bukan persoalan mudah ya. Mungkin kita kalau misalnya katakanlah mencoba menggunakan konsultan-konsultan yang terkait dengan promosi-promosi tertentu, apakah memang juga mampu ya, mengangkat pamor, karena memang ketika mengangkat pamor kan tidak semudah produk tertentu ya, apalagi di sini dikaitkan dengan warisan dunia. Tentunya bagaimana mungkin yang perlu diperhatikan adalah bagaimana masyarakat dunia itu mengakui akhirnya ada jalur rempah ini. Ini saya kira tugas yang tidak mudah gitu ya, karena kan ketika bicara dunia terkait dengan kepentingannya apa gitu. Apakah mungkin yang ada unsur-unsur khusus ya yang bisa diangkat ya, kepentingannya misalnya ekonomi. Kalau kita kaitkan dengan Jalan Sutra kan yang dibuat oleh pemerintah Cina itu akhirnya kan berhubungan dengan ekonomi akhirnya itu. Nah ini saya kira ya itu pilihan sebenarnya, apakah memang itu yang akan dituju atau ada hal lain ya, karena kalau kita bicara ekonomi seperti tadi Mas Irwan katakan apa keuntungannya ya, terkait dengan keuntungannya. Jadi returnnya atau kalau kita bicara misalnya menanam modal, ini balik modalnya kapan gitu ya. Itu kan saya kira juga perlu dilihat gitu. Oke, Mbak, siapa ini Mbak Timurti Novia? Oke, masih ada pertanyaan? Ini saya tertarik ya dengan pendekatan model Basala ini. Ini ketika Basala ini menerapkan satu model, dia menerapkannya di mana nih, Mas? Maksudnya apakah ada wilayah tertentu yang dia jadikan atau sebagai objek penelitian? Dia memformulasikan teori atau model ini merujuk ke negara-negara Eropa Barat. Jadi negara-negara yang di mana terjadi, kalau kita sempat dengar, revolusi saintifik begitu. Ya seperti Prancis, kalau nggak salah ya Eropa Barat begitu. Jadi dan untuk kasus seperti Hindia Belanda ini agak ya yang seperti tadi saya sampaikan agak spesifik. Maksudnya tidak, dia memang teorinya sangat dikritik habis, tapi untuk kasus
Hindia Belanda ini agak dilematis karena sebagian itu benar, sebagian lagi tidak. Gitu. Ketika misalnya dia bilang bahwa fase eksplorasi itu fase sains kolonial itu kan banyak yang bilang tidak mungkin dilakukan secara difusif gitu. Tapi ketika zamannya Hindia Belanda, saya ambil contoh misalnya kayak pengetahuan agrikultur misalnya begitu ya. Otomatis yang pegang kuasa itu adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu, dan lewat Voorlichtingsdienst kalau tidak salah, itu kayak semacam apa ya bahasa Indonesianya? Voorlichtingsdienst itu apa Mas? Bahasa Indonesianya Mas? Voorlichtingsdienst. Jadi lembaga yang dinas penerangan itu ya. Dinas penerangan. Jadi ada semacam dinas penerangan yang menyampaikan pengetahuan yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda mulai riset di balik pintu begitu, kemudian diteruskan kepada para petani gitu. Dan saya tidak tahu, mungkin memang ada input dari para petani juga, misalnya kayak kasus gagal panen atau segala macam, tapi kurang lebih dominan peran yang dilakukan itu adalah oleh para ahli atau ilmuwan Belanda begitu, tidak melibatkan secara penuh orang-orang Hindia Belanda. Jadi makanya tadi saya mengatakan ya dominannya memang satu arah begitu. Oke, terima kasih Mas Irawan. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Ada satu lagi Mas, boleh ya? Silakan. Saya sempat berbincang juga dengan Mas Idam, beliau dari Komite Jalur Rempah gitu ya, kalau tidak salah di bagian pengetahuan gitu ya. Jadi dia menyampaikan bahwa sebetulnya pada akhirnya diakui atau tidaknya itu bukan Northern Star, bukan tujuan utamanya dari jalur rempah ini, tapi lebih kepada menggali terus memperkenalkan dan menjaga memori kolektif tentang jalur rempah. Bagaimana jalur rempah itu sebetulnya memiliki peran yang penting dalam sejarah kita gitu, yang belakangan ini terpinggirkan narasinya begitu. Jadi memang akan ada semacam benefit secara ekonomi, tapi benefit ekonomi itu akan mengarahnya lebih kepada balik lagi membangun memori kolektif tadi. Misalnya seperti yang Mas sempat sampaikan tentang paket turisme jalur rempah itu, jadi lebih kepada mengingatkan setidaknya untuk orang-orang Indonesia sendiri bahwa nih kita ini punya history yang besar tentang jalur rempah gitu ya, dengan budaya maritim sebagai identitasnya. Kemudian kepada orang luar negeri itu memperkenalkan bahwa ya memang Indonesia pernah menjadi bagian, atau katakanlah kalau misalnya dalam ilmu orang-orang kartografi itu sempat bilang Kepulauan Maluku itu pernah jadi aksis mundi, menjadi pusat dunianya ketika dulu itu gitu. Ketika globalisasi tahap awal itu terjadi. Jadi balik lagi sebetulnya ya tidak bertujuan untuk ekonomi, tapi lebih kepada menjaga memori kolektif. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, terima kasih Mas Irawan. Saya kira ini hal yang menarik ya. Jadi terlepas apakah nanti diterima atau menjadi warisan dunia ataupun tidak, tapi setidaknya apa yang sudah dilakukan ya, ada upaya-upaya yang dilakukan yang tadi dikaitkan dengan membangkitkan kembali memori bangsa Indonesia ya, masa lalunya terkait dengan mungkin bagaimana mereka menjadi bagian dari dunia. Nah, ini yang sangat penting, mungkin terkait tadi dengan pengetahuan itu ya, knowledge itu yang kita mungkin tidak sadar, ini bangsa ini tidak sadar bahwa kita memiliki juga pengetahuan yang sangat tinggi ya, atau sama dengan bangsa-bangsa lain. Baik, terima kasih Mas Irawan. Ini ada. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira saya akan akhiri di sini. Saya kembalikan ke Mbak Hilmi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih para presenter dan peserta diskusi. Demikian diskusi panel sesi keempat telah berakhir. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.